Kita langsung menuju ke gedung Parlemen Senayan Jakarta, tepatnya di Komisi 10 DPR. Kami sudah terhubung bersama rekan kami, ada produser lapangan CNN Indonesia, Ayu Rahmawati. Selamat siang, Ayu. Ya, selamat siang Heranov. Betul sekali, tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang kemarin tentunya menyisakan banyak sekali luka. Dan ini membuat berbagai pihak harus melakukan evaluasi dan juga investigasi. Kali ini saya berada di Komisi 10 DPR RI dan sedang bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Hetifah Syaifuddin, untuk langsung menanyakan bagaimana tindak lanjut dari Komisi 10. Selamat siang Ibu, silahkan. Ya, Ibu, kalau boleh diinformasikan kepada pemirsa setelah ini sebagai mitra dari Kemenpora dan juga PSSI, apa yang akan dilakukan terkait dengan tragedi Kanjuruhan yang menelan ratusan korban, Ibu? Ya, pertama-tama tentunya kami ingin sampaikan bela sungkawa mendalam dan pagi ini kami langsung melakukan rapat internal di Komisi 10. Kami mulai dengan suasana yang sangat mengharu biru ya, dengan doa bersama dan kita coba dalami ya kronologis peristiwa dan kami akan segera memutuskan siapa pihak-pihak yang akan kami ajak bicara dan kita panggil untuk mendalami masalah ini. Karena terus terang ini adalah peristiwa yang bukan saja memilukan ya, tapi ada kawan tadi juga mengatakan ini sangat memalukan dalam dunia olahraga kita dan akan menjadi barometer ya di dalam penyelenggaraan olahraga dan bagaimana mata dunia pun memandang kita sebagai bangsa. Nah, oleh sebab itu kita harus segera melakukan berbagai tindakan dan ini adalah saatnya ya untuk kita memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap pihak di dalam penyelenggaraan event olahraga memang harus dijaga. Di satu sisi tentu saja sebagai penyelenggara ya kita perlu bicara nih nanti dengan Liga Indonesia baru tentang seluk-beluk penyelenggaraan dan mengapa penyelenggaraan juga dilakukan. Misalnya ada usulan soal waktu, kemudian tetap dilakukan malam hari, kemudian penjualan tiket dan lain-lainnya. Kita juga tentunya tahu ya bahwa selain penyelenggara, aparat itu juga sangat penting. Bagaimana pada saat menangani kejadian. Nah, sebenarnya kami juga ingin tahu ya, apakah ada simulasi dilakukan sebelum kegiatan berlangsung dan kita tahu bahwa kegiatan pertandingan ini adalah kegiatan yang panas. Jadi seharusnya sudah bisa diantisipasi, segala sesuatu perlu dicek ya, andaikan terjadi kerusuhan, bagaimana sarana prasarana yang ada, bagaimana pintu keluar, pagar dan sebagainya. Kita juga tentunya ya ingin nanti ke depan melakukan juga satu evaluasi yang lebih mendalam terkait berbagai hal termasuk juga dengan supporter, pemain dan kita semua ya karena kami baru saja sebenarnya di Komisi 10 menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 di mana salah satu tema yang sangat panjang pembahasannya adalah mengenai supporter. Apa beda penonton dengan supporter, apa hak kewajibannya, perlukah diatur, karena supporter juga perlu mendapatkan hak mereka ya, fasilitas yang sesuai dengan harga tiket yang mereka beli, kemudian juga hak untuk mendapatkan keamanan dan juga keselamatan dan tentu saja sebagai supporter mereka juga perlu mendapatkan edukasi. Nah, siapa yang harus melakukan ini semua? Nah, mungkin nanti kami akan bicara juga dengan kementerian tentunya ya Kemenpora agar undang-undang ini bisa ada turunan yang bagus. Baik Ibu, kemudian dari Komisi 10 sendiri ini saya telah mendengar sudah merencanakan memanggil Kemenpora dan juga PSSI. Itu kapan akan dilakukan dan apakah mungkin Komisi 10 memanggil Kapolri juga meskipun ini bukan mitranya Ibu? Jadi kami sebetulnya ingin secepatnya ya hari ini, tapi kami juga mendengar bahwa tentu saja hari ini banyak hal-hal yang sangat urgent yang perlu dilakukan di lapangan ya untuk memecahkan masalah jangka pendek dan juga bagian dari investigasi informasi. Jadi insya Allah sehabis paripurna besok kita akan coba untuk melakukan rapat tersebut dan tentu saja karena masalah pengamanan adalah masalah yang paling krusial yang sangat menentukan, kami juga ingin mendengar informasi dari sisi Kapolri dan juga Kapolda dan karena ini adalah mitra Komisi 3 tentu kami perlu mendapatkan izin dari Ketua DPR dan juga mungkin ini perlu waktu beberapa jam, mudah-mudahan kita bisa lakukan secepat mungkin sehingga besok kegiatan itu bisa kita lakukan.
Berarti memang diagendakan saat ini besok ya Bu. Tapi kalau kita melihat sejarahnya Bu, ini bukan hal yang pertama kali terjadi di Indonesia. Ini telah berulang. Sanksi dari Presiden mengatakan bahwa salah satu yang diberikan kepada PSSI adalah memberhentikan sementara Liga 1. Apakah menurut Ibu ini cukup? Karena kalau kita melihat sebenarnya hal ini ditakutkan akan terjadi lagi dan menodai perolahragaan di Indonesia bukan hanya di nasional tapi di mata internasional. Ya, sebetulnya kemungkinan kerusuhan ataupun konflik antar supporter di dalam setiap pertandingan olahraga baik di Indonesia maupun di negara-negara lain juga ada potensi itu terjadi gitu. Jadi justru kita harus sudah bisa mengantisipasinya. Nah, justru itulah maka kami gitu ya kan tidak mungkin ya sama sekali tidak ada risiko itu. Kalau kita membuat pertandingan sepak bola pasti ada risiko itu. Nah, hanya bagaimana kita mengantisipasi dan menanganinya pada saat itu terjadi. Mungkin di dalam peristiwa-peristiwa yang lalu pun tidak sampai ratusan jiwa melayang. 1-2 jiwa saja sebetulnya itu sudah cukup ya untuk menjadi bahan pembelajaran dan kita mengevaluasi. Ini ratusan gitu, saya merinding kalau apa ya, ya membayangkan gitu ya apa yang terjadi dan tentu saja kita tidak ingin hal ini terulang kembali gitu ya, bahkan satu nyawa pun tidak bisa dinilai dengan apapun. Jadi ya gitulah Mbak. Baik, Pak, ini sangat memilukan juga Ibu untuk seluruh masyarakat Indonesia dan terakhir Ibu ini masalahnya teknis Bu. Mengenai penggunaan gas air mata. Ini ada pro dan kontra di masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa ketika rusuh boleh dilakukan penggunaan gas air mata, tapi ada yang mengatakan itu hal yang terlarang. Sebenarnya seperti apa Bu aturannya? Khusus untuk event olahraga sebetulnya sudah ada pengaturan dari cabang olahraga terkait larangan untuk menggunakan gas air mata. Bahkan juga ketika kita memperlakukan demonstran ataupun orang-orang supporter ya yang mungkin ada indikasi melakukan tindakan yang mungkin membahayakan itu pun juga harus ditanganinya dengan mild ya, dengan bukan dengan kekerasan dan represif yang berlebihan. Ya, main tembak atau main menggunakan gas air mata seperti apa yang kita lihat ya di dalam video-video itu. Nah, jadi sebenarnya berbeda sekali menangani kerusuhan demo gitu yang ketika aparat dengan mungkin kerumunan itu berhadapan. Kan maksudnya tuh gas air mata itu untuk menghindari gitu ya supaya terjadi benturan yang akan lebih parah dampaknya. Maka digunakanlah gas air mata. Tapi kalau menangani kerusuhan yang ada di dalam stadion, nah itulah sebabnya perlu simulasi itu sangat berbeda gitu, tidak sama. Tapi mengapa gitu ini dilakukan, itu yang kita sangat sesali. Baik, rasanya memang banyak hal yang disesali terkait dengan tragedi Arema versus Persebaya kemarin ya Bu, dan kita juga berharap ini menjadi evaluasi berbagai macam pihak supaya kedepannya bisa dijadikan pembelajaran bersama. Terima kasih banyak Bu Hetifah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, dan itu dia tadi Heranov perbincangan saya dengan Ibu Hetifah, dan pasti kita masih menunggu apakah esok hari setelah rapat paripurna di DPR RI, Komisi 10 akan bisa memanggil langsung bersama-sama Kemenpora, PSSI, sekaligus juga Kapolri untuk bisa melakukan investigasi. Karena jika kita melihat secara general ini bukan hanya melibatkan Komisi 10 saja, tapi lintas komisi semuanya harus dibahas secara mendalam. Dan Heranov, menurut data yang terakhir saya dapatkan juga dari pihak kepolisian, ada 125 korban jiwa yang telah dicatat oleh pihak kepolisian dan 309 lainnya mengalami luka-luka. Namun lagi-lagi kalau kita melihat di beberapa media memang data ini masih simpang siur. Ada yang mengatakan datanya lebih, ada yang mengatakan datanya kurang. Namun bagaimanapun juga lagi-lagi seperti yang tadi telah kita bahas bersama bahwa tidak ada olahraga atau sepak bola apapun yang seharga nyawa. Maka dari itu kita berharap semoga kasus ini adalah kasus yang terakhir yang terjadi di Indonesia. Kembali ke Anda, Heranov. Sepakat dengan itu, Ayu, menjadi yang terakhir di Republik ini atas peristiwa 1 Oktober kemarin, dan kita tunggu langkah DPR untuk memanggil pihak-pihak terkait selaku PSSI, kemudian Menpora, termasuk Kapolri. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Ayu Rahmawati, langsung dari Komisi 10 DPR Jakarta.